Halo semua, kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam dunia bisnis dan organisasi, yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM. Apa sih manajemen itu? Secara umum, manajemen adalah proses mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ada 4 aspek utama dalam manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Di tahap ini, organisasi menetapkan tujuan, strategi, dan langkah untuk mencapainya. Contohnya, merancang ekspansi pasar atau mengembangkan produk baru. Masalah yang sering muncul di tahap ini adalah perencanaan yang tidak berbasis data, target yang tidak realistis, atau tidak adanya analisis kebutuhan sumber daya. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Ini menyangkut pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas, dan alokasi sumber daya. Masalah yang muncul bisa berupa tumpang tindih pekerjaan, struktur yang tidak jelas, atau jalur komunikasi yang membingungkan. Selanjutnya yaitu pengarahan atau directing. Pengarahan adalah proses memimpin dan memotivasi karyawan agar bekerja sesuai dengan tujuan. Permasalahannya biasanya kurangnya arahan yang jelas, gaya kepemimpinan tidak sesuai, atau motivasi karyawan yang rendah. Yang terakhir yaitu pengendalian atau controlling. Pengendalian memastikan semua proses berjalan sesuai dengan rencana, melalui monitoring dan evaluasi. Masalah di sini meliputi lemahnya sistem evaluasi, pengawasan yang minim, atau pengambilan keputusan tanpa data yang akurat. Contoh studi kasus. Adapun studi kasus terkait dengan aspek manajemen, yaitu di sebuah perusahaan manufaktur, bagian produksi sering terlambat mengirim barang ke bagian distribusi. Setelah diselidiki, ternyata pembagian tugas tidak jelas. 2 supervisor memberi instruksi yang berbeda kepada tim produksi, yang menyebabkan kebingungan dan keterlambatan. Penyelesaiannya yaitu perusahaan merevisi struktur organisasi dan membuat job description yang jelas untuk setiap posisi. Alur komunikasi antar departemen disederhanakan. Hanya 1 supervisor yang memberi instruksi langsung kepada tim produksi. Manajemen SDM adalah bagian khusus dari manajemen yang fokus pada tenaga kerja. Ada beberapa fungsi pentingnya, antara lain, yang pertama staffing. Merekrut, menyeleksi, melatih, dan mengembangkan karyawan. Yang kedua, coordinating. Menyelaraskan kegiatan antar departemen agar berjalan efisien. Yang ketiga, reporting. Menyampaikan informasi kinerja kepada pihak terkait. Yang keempat, budgeting. Mengatur dan mengendalikan anggaran yang berkaitan dengan SDM. Adapun tujuan manajemen SDM antara lain, meningkatkan produktivitas lewat pelatihan keterampilan teknis, meningkatkan kepuasan karyawan melalui program penghargaan dan pengakuan, mengurangi turnover dengan menciptakan budaya kerja yang positif dan peluang pengembangan karir. Yang terakhir, mendukung tujuan strategis organisasi dengan merekrut talenta yang sesuai. KPI atau Key Performance Indicator adalah indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan seseorang, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam manajemen sumber daya manusia, KPI berfungsi untuk mengukur kinerja karyawan atau departemen SDM secara objektif dan terukur. Adapun tujuan KPI dalam SDM, mengukur kinerja karyawan secara kuantitatif dan kualitatif, memberikan umpan balik yang jelas kepada karyawan, mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan, meningkatkan produktivitas melalui target yang terukur, membantu pengembalian keputusan terkait promosi, pelatihan, atau penghargaan. Adapun permasalahan umum yang terjadi yaitu perencanaan SDM yang lemah, tidak menghitung kebutuhan tenaga kerja dengan tepat sehingga terjadi kelebihan atau kekurangan personel. Yang kedua, penempatan karyawan yang tidak tepat. Orang bekerja di posisi yang tidak sesuai dengan keterampilannya. Selanjutnya, kekurangan pelatihan dan pengembangan. Karyawan tidak dibekali kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan baru. Untuk mengatasi perencanaan SDM yang lemah,
Perusahaan perlu melakukan analisis beban kerja secara akurat dan menggunakan data historis untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja sehingga rekrutmen dilakukan sesuai prioritas. Penempatan karyawan yang tidak tepat dapat diatasi dengan asesmen kompetisi sebelum penempatan, mencocokkan dengan job description, serta memberikan rotasi pekerjaan jika diperlukan. Sementara itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan dapat diatasi dengan program pelatihan rutin, evaluasi kebutuhan pelatihan berbasis penilaian kinerja, dan menyediakan akses pengembangan karir melalui workshop maupun e-learning. Kesimpulannya, aspek manajemen dan sumber daya manusia merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen menyediakan kerangka perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sementara SDM menjadi penggerak utama yang menjalankan strategi tersebut. Perencanaan yang matang, penempatan karyawan yang tepat, pelatihan keberlanjutan, serta sistem evaluasi yang terukur akan meningkatkan produktivitas sekaligus kemampuan kerja. Dengan pengolahan manajemen SDM yang efektif, organisasi dapat beroperasi secara efisien, adaptif terhadap perubahan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.